Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mariska Putri Farahnas dengan NIM 1057211118821 dari kelas M21E. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan tentang materi bunga tunggal. Teman-teman udah tahu belum? Apa sih itu bunga tunggal? Nah, bunga tunggal adalah bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal sehingga bunga hanya memiliki satu variasi saja atau tetap dari awal periode sampai akhir periode. Misalnya, saat menabung di bank, Anda akan mendapatkan bunga yang tetap di setiap periode. Nah, kita akan memasuki di bagian rumus bunga tunggal. Jika modal sebesar M dibungakan dengan bunga P persen setahun, maka A setelah T tahun besarnya bunga sama dengan I sama dengan M kali P per 100 kali T. Nah, ini adalah rumusnya. I itu sebagai besar bunga, M sebagai modal awal, P yaitu suku bunga tunggal. Nah, kita akan memasuki contoh soal bunga tunggal. Contohnya itu 1. Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 30 juta dengan bunga 20% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Adi jika ia meminjam selama 2 tahun. Nah, jawabnya yaitu diketahui M sama dengan 30 juta. P itu sama dengan 20%, T itu sama dengan 2 tahun. Ditanyakan itu bunga yang ditanggung Pak Adi selama 2 tahun. Nah, penjelasannya itu I sama dengan M kali P per 100 kali T. Nah, ini adalah rumusnya. I sama dengan 30 juta dikali 20 per 100 dikali 2. Jadi sama dengan 12 juta. Jadi bunga yang ditanggung oleh Pak Adi selama 3 tahun adalah 12 juta. Nah, B adalah setelah T bulan. Nah, yaitu besarnya bunga. I sama dengan M dikali P per 100 dikali T per 12. I itu sebagai besar bunga, M sebagai modal awal, P disimbolkan sebagai suku bunga tunggal, T sebagai waktu. Nah, baik, kita akan memasuki contoh soal, yaitu Pak Bayu meminjam uang di bank sebesar 25 juta dengan bunga 18% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Bayu jika ia meminjam selama 8 bulan. Nah, baik, kita akan menjawabnya yaitu diketahui M sama dengan 12 juta, 25 juta, P sama dengan 18%, T sama dengan 8 bulan. Nah, yang ditanyakan yaitu bunga yang ditanggung Pak Adi selama 8 bulan. Nah, dijawab yaitu I. Baik, kita akan memasuki rumusnya yaitu I sama dengan M kali P per 100 dikali T sama dengan 12. I sama dengan 25 juta dikali 18% per 100 dikali 8 per 12 sama dengan 3 juta. Jadi bunga yang ditanggung oleh Pak Bayu selama 8 bulan adalah 3 juta. Nah, bagian C yaitu setelah T hari, besarnya bunga 1 tahun selama 35 hari. Yaitu rumusnya I sama dengan M dikali P per 100 dikali T per 365. I itu sebagai besar bunga, M sebagai modal awal, P sebagai suku bunga tunggal, T disimbolkan sebagai waktu. Baik, kita akan memasuki bagian D. Setelah T hari, besarnya bunga per 1 tahun 360 hari. Nah,
Rumusnya yaitu I sama dengan M dikali P per 100 dikali T per 360. Yaitu I disimbolkan sebagai besar bunga, M sebagai modal awal, P sebagai suku bunga tunggal, T sebagai waktu. Nah, kita akan memasuki bagian E. Setelah T hari, besarnya bunga 1 tahun 366 hari. Yaitu rumusnya I sama dengan M kali P per 100 dikali T per 366. Yaitu simbol I sama dengan besar bunga, M sebagai modal awal, P sama dengan suku bunga tunggal, T sebagai waktu. Nah, kita akan memasuki contoh soal. Yang pertama yaitu Pak Novan meminjam uang di bank sebesar 40 juta dengan bunga 15% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Novan jika ia meminjam selama 240 hari pada tahun kebisat, yaitu M sama dengan 40 juta, P itu sama dengan 15%, T yaitu waktu sama dengan 240 hari. Nah, yang ditanyakan yaitu bunga ditanggung Pak Nova selama 24 hari. Yaitu penjelasannya itu kita akan memasukkan rumusnya yaitu I sama dengan M dikali P per 100 dikali T per 366. I sama dengan 40 juta dikali 15 per 100 dikali 24 per 366. Jadi jawabannya yaitu I-nya sama dengan 3.934.426. Jadi bunga yang ditanggung oleh Pak Nova selama 240 hari adalah 3.934.426. Nah, contoh keduanya itu seorang pedagang meminjam uang sebesar 5 juta dari seorang teman usahanya dengan perhitungan suku bunga tunggal 12% per tahun. Ketika pedagang tersebut akan melunasi pinjamannya dan bunganya, ia harus membayar sebesar 5.500.000. Lama pinjaman uang tersebut adalah, yaitu kita akan menjawabnya yaitu M sama dengan 5 juta, P sama dengan 12%, I sama dengan 5.500.000 dikurang 5 juta sama dengan 500. Nah, yang ditanyakan yaitu lama pinjamnya, yaitu atau waktu. Yaitu penjelasannya yaitu I sama dengan M dikali P per 100 dikali T per 12. 500 sama dengan 5 juta dikali 15 per 100 dikali T per 12. 500 dikali 50 dikali T, yaitu waktu. Waktu sama dengan simbolnya T, yaitu 500 per 50 sama dengan 10 bulan. Jadi, lama pinjaman uang tersebut adalah 10 bulan. Nah, contoh ketiganya itu Pak Yudi akan meminjam uang di bank dengan persentase bunga sebesar 10% per tahun. Besar uang yang dipinjam oleh Pak Yudi adalah 12 juta rupiah. Jika Pak Yudi bermaksud untuk meminjam selama 1 tahun, tentukan A itu besarnya keseluruhan bunga yang harus ditanggung oleh Pak Yudi. B itu besar angsuran yang harus dibayarkan jika Pak Yudi harus mengangsur tiap bulan dengan nominal yang sama. Jawabnya itu diketahui M sama dengan 12 juta. P itu sama dengan 10%, T yaitu 1 tahun per 12 bulan.
Ditanyakan yaitu besar bunga, I, B besar angsuran. Nah, kita akan masuki penyelesaian. A itu sama dengan sama dengan M kali P per 100 dikali T, yaitu waktu. IM sama dengan 12 juta dikali 10 per 100 dikali 1. Jadi 1.200.000. Jadi besar keseluruhan bunga yang ditanggung oleh Pak Yudi adalah 1.200.000. Nah, ditanyakan itu besar angsuran yang harus dibayarkan jika Pak Yudi harus dibayarkan jika Pak Yudi harus mengansur tiap bulan dengan nominal yang sama, yaitu besar keseluruhan bunga yaitu 1.200.000. Angsuran modal awal per bulan ditambah bunga per bulan sama dengan 12 juta ditambah 1.200.000 per 12 sama dengan 13.200.000 per 12. Jadi 1.100.000. Jadi besar angsuran yang harus dibayarkan Pak Yudi tiap bulan adalah 1.100.000. Nah, baik, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.